Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2233. Fajarnya, ketika cahaya fajar pertama menerobos kegelapan malam, itu juga menerangi langit, bumi, gunung, dan sungai. Di luar Gunung Mingkong, sekilas, ada sosok di mana-mana. Dompak, bayangan dan bayangan, fajar, dan tenggat waktu yang diberikan oleh pengadilan Tao Sanxing telah berlalu, tetapi Su Yi belum muncul. Hasil ini menyebabkan keributan di lapangan. Di daerah yang paling dekat dengan Gunung Mingkong, pengadilan Tao Sanxing dan tokoh-tokoh tingkat dewa lainnya dari banyak kekuatan raksasa top lainnya telah memblokir tempat ini. Saudaraku, aku khawatir Su Yi tidak akan datang. Seorang pria berambut putih dengan jubah kuning mengerutkan kening. Tidak masalah bagi kami apakah dia datang atau tidak. Dewa-dewa Sun Hong berkata, misi kami adalah untuk berurusan dengan klan Si kuno. Jika Su Yi tidak datang, kami akan membantai klan ini dan menginjak tempat ini, dan kemudian kami akan menyelesaikan misi kami. Dia mengenakan jubah Tao, mengenakan mahkota di kepalanya, wajahnya panjang dan sempit, dan ekspresinya acuh tak acuh. Sebagai tetua tertinggi dari pengadilan Tao Sanxing, Sun Hong telah memimpin orang-orang untuk ditempatkan di sini 20 hari yang lalu, sepenuhnya menghalangi mundurnya klan Si kuno. Dia juga bertanggung jawab atas operasi itu. Saudara Dao, apakah kita benar-benar akan melakukannya? Orang-orang di seluruh dunia menatap ke sini. Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Jika Su Yi tidak datang, membantai klan Si kuno sama sekali tidak ada artinya. Begitu mereka melakukannya, dan berita menyebar, bagaimana dunia akan memandang mereka. Ini disebut membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Dewa-dewa Sun Hong berkata dengan dingin, aku hanya harus membiarkan semua orang di dunia melihat, apa konsekuensi yang harus aku derita karena terlibat dengan pendosa Su Yi. Dengan mengatakan itu, dia memerintahkan, lewati pesanan saya, biarkan orang-orang dari klan Si kuno keluar dan mati, jika tidak, kita akan langsung menginjak Gunung Mingkong dan menghapus tempat ini. Ya, seorang pria parubaya dengan sosok kekar berdiri. Dia juga berasal dari pengadilan Tao Sanxing, namanya Zantu, dan dia adalah adik laki-laki Sun Hong. Dia melompat, berdiri dengan arogan, dan berkata dengan suara yang dalam. Dengarkan klan Si dari klan kuno, segera keluar, dan terima persidangan, jika tidak, kita akan menghancurkan tempat ini dan membunuh satu baju besi. Satu kata pada satu waktu, seperti guntur. Awan di langit pecah, suara gemuruh seperti guntur menyebar, dan itu juga mengejutkan banyak sosok di kejauhan. Semua orang menyadari bahwa pengadilan Tao Sanxing akan menyerang klan Si kuno. Tiba-tiba, semua mata bertemu. Di pagi hari, Gunung Mingkong bermandikan cahaya matahari pagi, yang seperti tanah suci di luar dunia. Ini adalah istana leluhur klan Si kuno, tetapi saat ini, di mata orang-orang, gunung ini seperti sangkar, menjebak semua orang dari klan Si kuno di sini. Selanjutnya, hidup dan mati klan kuno ini akan diputuskan oleh pengadilan Tao Sanxing. Segera, di bawah tatapan penonton, sekelompok orang berjalan keluar dari gerbang Gunung Mingkong. Hanya ada lebih dari 30 orang, semuanya adalah tokoh senior klan Si kuno, baik pria maupun wanita. Wajah mereka pucat, langkah mereka berat, dan jiwa mereka hilang. Ekspresi semua orang ditulis dengan keraguan dan kecemasan. Si Jingshan dan Si Ning berjalan di garis depan. Ayah dan anak perempuan itu relatif damai. Hanya kalian, Zantu mengerutkan kening, membunuh. Klan di bawah alam dewa keluar, dan itu tidak berbeda dengan mengirim mereka ke kematian, dan ada begitu banyak wanita dan anak-anak di klan, adegan berdarah dan kejam itu tidak bisa dilihat. Si Jingshan berbicara dengan suara yang dalam. Memegang tangan Si Ning, dia melangkah maju, melirik para dewa di kejauhan, dan berkata dengan dingin. Di antara seluruh klan, orang yang ada hubungannya dengan Su Yi adalah ayah dan anak perempuanku. Sisa klan adalah orang yang tidak bersalah. Jika kamu ingin membunuh mereka, lakukan saja. Saya hanya berharap Anda pengadilan Sanxing Dao dapat memiliki sedikit hati nurani dan garis bawah, jangan bunuh mereka semua. Beberapa kata, sebarkan penonton, aduk 10 arah. Ini menggerakkan banyak penonton di kejauhan, dan banyak orang menghela nafas dalam hati. Apakah klan Si kuno melakukan kesalahan? Tidak. Faktanya, tidak ada yang bisa memastikan bahwa alasan pengadilan Sanxing Dao ingin menyerang klan Si kuno adalah untuk berurusan dengan Su Yi. Dapat dikatakan bahwa dalam badai yang menarik perhatian dunia ini, klan Si kuno tidak diragukan lagi adalah yang paling polos. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Ini adalah Ling Qiao Sensu, dan pengadilan Tao Sanxing adalah penguasa benua ilahi Ling Qiao. Siapa yang berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang ini? Nyawa ayah dan anakmu tidak sebanding dengan perjuangan kita. Tuan Sun Hong angkat bicara. Matanya acuh tak acuh dan suaranya tidak keras,
tetapi jelas menyebar ke seluruh hadirin. Bukannya kami tidak memberi Anda kesempatan, tetapi sekarang setelah tenggat waktu 7 hari telah berlalu, saya dapat membuat pernyataan yang jelas. Hari ini, klan kuno Anda, klan Xi, akan dihapus dari dunia. Kata-katanya keras, dan niat membunuhnya penuh dengan liar. Saudara muda Zantu, Sun Hong melambaikan tangannya, bawa semua orang keluar. Ini baik. Zantu mengeluarkan tas kain dan melemparkannya ke udara. Tas itu tiba-tiba bertambah besar, dan kemudian ratusan sosok jatuh dari mulut tas ke tanah. Pria dan wanita, tua dan muda, semuanya jatuh pingsan. Ketika dia melihat orang-orang ini, wajah si Jingshan menjadi pucat, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu pergi terlalu jauh? Sekilas dia mengenali bahwa mereka adalah orang-orang dari klan Si kuno mereka yang tersebar di seluruh Lingqiao Sensu. Sekarang, bahkan klan ini telah ditangkap. Karena dikatakan bahwa kita akan memotong rumput dan akar, dan memusnahkan klan Si kuno Anda, tentu saja kita tidak boleh meninggalkan siapapun. Dewa-dewa Sun Hong berkata dengan dingin. Ada napas terengah-engah di antara para penonton di kejauhan. Pengadilan Tao Sanxing terlalu kejam, tidak hanya untuk menginjak-injak tanah leluhur klan Si kuno, tetapi juga untuk membunuh semua klan-klan Si kuno yang tersebar di seluruh dunia. Langit dan bumi dingin, dan suasananya menyedihkan. Untuk berurusan dengan klan saya, Anda akan melakukan semua yang Anda bisa, dan tidak ada intinya. Sining berkata dengan nada dingin, ketika semua ini dilihat oleh dunia, saya percaya bahwa Anda akan diperlakukan seperti ini oleh pengadilan Sanxing Dao di masa depan. Sun Hong tidak bisa menahan cibiran, nak, sejak awal alam ilahi, saya telah ada di dunia pengadilan Sanxing Dao, dan saya telah mengalami banyak pergolakan di dunia, tetapi saya masih berdiri dengan bangga di dunia dan mendominasi benua ilahi, sejauh ini tidak ada yang bisa mengguncangnya. Sun Hong Senior, meskipun klan Si dari klan kuno bersalah, itu tidak akan berakhir dihancurkan. Melakukan hal itu juga akan merusak prestise pengadilan Tao Sanxing. Tolong pikirkan lagi. Tiba-tiba, seseorang di kejauhan berbicara untuk mencegahnya. Tiba-tiba, penonton tergerak. Pada saat ini, dia berani berdiri dan berbicara untuk klan Si kuno. Ini bukan keberanian biasa. Untuk diam, Sun Hong melirik masa lalu dengan dingin, mulai sekarang, tidak peduli siapa yang berbicara untuk klan Si kuno, dia akan dianggap sebagai kaki tangan Su Yi oleh Sanxing Dao Tingku. Singkatnya, begitu banyak orang ketakutan, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Sun Hong memandang ke langit dan berkata, Zantu, kamu bisa melakukannya sekarang. Ya, Zantu memimpin. Tetapi pada saat ini, teriakan panik terdengar. Klan Si kami bersedia untuk menyerah. Seorang pria parubaya berjubah ungu dari klan Si kuno berlutut di tanah, itu adalah Si King Song. Dia panik dan memohon belas kasihan, klan saya dapat menyerahkan semua harta dan warisan, dan akan bekerja sama dengan pengadilan Sanxing Dao untuk berurusan dengan Su Yi. Selain itu, tidak peduli apa yang orang dewasa minta, klan kami setuju. Seluruh tempat terkejut. Tidak ada yang mengira Si King Song akan berlutut begitu cepat. Beberapa tetua keluarga Si merasa panas di wajah mereka, bagaimana mereka bisa begitu tidak seperti biasanya di bawah pengawasan publik. Si King Song, pipi Si Jingshan membiru karena marah, kamu membelaku. Klan Siku hanyalah anak baik yang mati berdiri, tapi dia tidak pernah dilahirkan dengan berlutut. Katanya bagus. Divine Master Sun Hong tertawa, memang benar bahwa orang-orang memandang rendah tulang lunak, dan kursi ini juga membenci bajingan semacam ini yang serakah akan hidup dan takut mati. Setelah jeda, dia melirik para tetua klan Si kuno, dan berkata, kursi ini juga dapat membuat pernyataan, bahkan jika Anda semua berlutut dan memohon belas kasihan. Anda akan mati. Ledakan. Seluruh tempat itu dalam keributan. Pada saat ini, orang-orang akhirnya yakin bahwa jika Su Yi tidak muncul atas inisiatifnya sendiri, klan Si dari klan kuno tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Tanpa belas kasihan, para tetua klan Si kuno semuanya tampak sedih dan hati mereka menjadi abu. Lagi pula, masih tidak bisa lepas dari bencana ini. Aning, aku mengerti kenapa Su Yi tidak muncul, tapi kamu, sepertinya salah paham dengan orang itu. Si Jingshan menghela nafas pelan. Wajah cantik Sining pucat, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, dia pasti akan datang. Si Jingshan tersenyum dan berkata, mungkin. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya meraih tangan Sining dengan kuat. Apapun yang terjadi nanti, ayah akan selalu berdiri di depanmu. Mata Sining memerah. Pada saat ini, Zantu telah keluar, sosok kekar dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang menakutkan, dan dia berkata dengan membunuh. Semuanya, buat keputusan cepat, dan jangan tinggalkan baju besi. Suara itu mengguncang langit. Lebih dari selusin eksistensi tingkat dewa lainnya berdiri dalam persetujuan diam-diam. Kekuatan yang berasal dari semua orang berkumpul bersama, menutupi langit dan matahari, menutupi kekosongan di 10 arah. Itu juga membuat banyak orang di kejauhan gemetar. Tetapi pada saat ini, suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu. Apakah ini cara Taois Sanxing?
Apa perbedaan antara Taoisme semacam ini dan iblis jahat? Seluruh tempat itu sunyi, dan semua orang tercengang. Siapa yang berani memfitnah Sanxing Dao Court seperti ini? Desir. Saya melihat seorang pria berjubah perak tiba-tiba muncul di depan Gunung Mingkong, berdiri tidak jauh dari Gunung Sijing dan ayah serta anak perempuan Sining. Rambutnya acak-acakan, dia terlihat seperti seorang pemuda, dia ceroboh, dan dia memiliki temperamen yang tidak terkendali. Benar saja, kursi ini tahu bahwa akan ada variabel. Dewa-dewa Sun Hong berkata dengan ekspresi kosong, katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Zantu dan para dewa lain yang akan memulai juga memilih untuk berdiri diam pada saat ini, dan memandang pria berjubah perak itu dengan main-main. Bagi mereka, klan seperti klan Si kuno dapat dihancurkan dengan satu jari, dan itu bukan apa-apa. Yang benar-benar menarik perhatian mereka adalah variabelnya. Benar saja, tepat ketika mereka mulai, variabel muncul. Alih-alih membuat mereka marah, itu menghibur mereka. Variabel terjadi. Apakah ini berarti Suyi mau tidak mau muncul? Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa pria berjubah perak itu benar-benar mengabaikan Sun Hong dan yang lainnya. Setelah dia muncul, dia menyapa Sining sambil tersenyum. Nama saya Aikun, seorang pejalan kaki. Saya berjanji untuk memberi Suyi hadiah besar sebelumnya. Hari ini, saya di sini untuk memenuhi janji ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2234. Di bukit yang tidak biasa. Dua orang duduk di lantai. Seorang pria dengan kain hitam menutupi matanya, terlihat seperti remaja, berpakaian hitam. Seorang lelaki tua kurus kering dengan wajah keriput, hidung seperti anggur, dan jubah berminyak. Dalam permainan ini, hasilnya tidak pernah ada dalam permainan catur. Klan Si dari klan kuno adalah bidak catur, dan orang-orang dari pengadilan Sanxing Dao, Sun Hong, bukan bidak catur. Orang tua itu sedang memasak teh, dan aroma teh meluap di atas kompor kecil. Salah. Bocah dengan kain hitam menutupi matanya berkata, menurut saya, jika Anda ingin menang atau kalah dalam permainan catur besar ini, Anda harus memasuki permainan catur. Jika Anda tidak mengganggu air yang berlumpur ini, Anda tidak akan bisa membedakan dengan jelas siapa yang bermain catur dan siapa yang akan direduksi menjadi catur. Putra, dengan mengatakan itu, pemuda itu mengambil cangkir teh, meminumnya sekaligus, dan berkata, pada saat ini, dalam kegelapan di luar Gunung Mingkong, saya tidak tahu berapa banyak orang tua seperti Anda dan saya yang bersembunyi. Beberapa dari mereka berada di kamp yang sama dengan pengadilan Tao Sanxing. Beberapa di sini untuk merebut reinkarnasi. Beberapa datang dari tempat terlarang dalam ruang dan waktu yang bukan milik era ini, dan masing-masing memiliki pikirannya sendiri. Beberapa ingin melihat apakah mereka dapat mengambil keuntungan dari badai ini dan menuai keuntungan. Orang-orang ini bersembunyi dalam kegelapan, sehingga Anda tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah mereka manusia, hantu, dewa atau setan, dan pikiran macam apa yang mereka miliki. Bagi mereka, pertandingan besar ini akan terlalu membosankan tanpa beberapa perubahan. Bagaimanapun, membantai klan Si kuno itu mudah bagi pengadilan Tao Sanxing, dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Meletakkan cangkir teh di tangannya, anak laki-laki berpakaian hitam itu berkata, tapi selama ada variabel, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan ini akan berdiri satu persatu. Ketika mereka mulai ikut campur dalam permainan catur ini, mereka tidak akan berbeda dengan bidak catur. Setelah mendengarkan lelaki tua itu, dia hanya tersenyum, lalu menurutmu siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi pemain dalam permainan catur besar ini? Pemuda berpakaian hitam merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, permainan catur besar ini akan memiliki banyak kekuatan yang bersaing, dan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat sepenuhnya mengendalikannya. Memang benar bahwa permainan catur ini didirikan oleh pengadilan Tao Sanxing, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk memutuskan langkah-langkah bermain catur dan variabel yang terjadi selama permainan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tapi menurut saya, hanya ada dua pemain. Satu adalah Suyi, dan yang lainnya adalah orang yang bertarung melawan Suyi. Tidak peduli pikiran macam apa kamu datang ke sini, atau apakah kamu berada di kamp yang sama dengan pengadilan Sanxing Dao, selama kamu memusuhi Suyi dalam permainan catur saat ini hari ini, kamu dapat dibagi ke dalam kubu musuh. Bocah berpakaian hitam itu berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ini cukup sederhana dan jelas, tapi, ada terlalu banyak variabel, jadi Anda tidak bisa tidak memikirkannya. Orang tua itu juga menghela nafas dan berkata dengan emosi, memang, kami sedang duduk di luar permainan catur ini saat ini, dan kami masih belum bisa melihat variabel seperti apa yang akan terjadi di pertandingan besar hari ini, apalagi mereka yang ada di dalam permainan. Pria muda itu tiba-tiba berkata, bagaimana kalau Anda dan saya mengambil kesempatan ini untuk bertaruh satu sama lain? Bagaimana cara bertaruh? Orang tua itu mengambil teko dan menuangkan secangkir untuk pemuda itu, tehnya harum dan tenang. Anda bisa bertaruh untuk menang atau kalah. Bocah itu berkata, jika Suyi menang dalam permainan catur hari ini, aku tidak akan ikut campur lagi. Jika Suyi kalah,
kamu tidak boleh ikut campur. Dengan itu, dia mengambil cangkir teh dan berkata, itu adil, bukan? Setelah mendengarkan lelaki tua itu, dia bertanya sambil tersenyum, jika Suyi menang hari ini dan membunuh tempat ini dengan darah, apakah kamu yakin tidak akan menembak? Pria muda itu terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata dengan ringan, inilah harganya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka harus menanggungnya, dan saya masih bisa menanggungnya. Lelaki tua itu menghela nafas, apakah benar-benar baik menggunakan orang sebagai catur, terlepas dari hidup dan mati mereka? Pria muda itu berkata dengan ringan, jika Anda memiliki hati yang baik, Anda dapat membujuk Suyi untuk menyerahkan reinkarnasi dan api zaman. Pembunuhan hari ini dapat diselesaikan tanpa melukai hidup seseorang. Pria tua itu terdiam beberapa saat, menyesap teh, dan berkata, tidak apa-apa, lelaki tua itu tidak akan hidup selama bertahun-tahun, dan saya tidak keberatan saat ini, bertaruh dengan sesama Taois. Tepat ketika bocah itu hendak mengatakan sesuatu, dia memperhatikan bahwa seorang pemuda berjubah perak yang menyebut dirinya Aikun muncul di depan Gunung Mingkong. Aikun, pemuda itu bingung, bukankah dia muridmu? Palsu. Sudut bibir lelaki tua itu berkedut tanpa terasa, nama aslinya adalah Siming, dan temperamennya selalu keras kepala dan tanpa hambatan, tetapi yang jarang adalah dia memiliki bakti yang murni dan sempurna. Siming, Size, arti kendali, nasib, keberuntungan yang tak terlukiskan. Kamu memberinya nama ini, jadi kamu tidak takut dia akan dihukum oleh Tuhan. Jalan remaja. Orang tua itu tersenyum, saya tidak berani serakah. Selama saya bisa mengendalikan nasibnya sendiri, itu sudah cukup. Kamu harus tahu bahwa bahkan nasib generasimu dan aku tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh dirimu sendiri. Pemuda itu berkata, seperti kali ini, muridmu adalah yang pertama melompat keluar. Begitu Suyi dikalahkan, murid sejati dari garis keturunanmu pasti akan mati. Orang tua itu berkata, menjadi manusia dan melakukan sesuatu, Anda harus berani menjadi yang pertama di dunia. Yang pertama berdiri adalah kunci untuk memecahkan permainan. Memang benar melakukan ini sangat berbahaya, tapi apa jika kamu menang? Pria muda itu berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan tajam, mata itu jelas tersembunyi di balik kain hitam, tetapi mereka memandang pria tua yang duduk di seberangnya. Saya mengerti, Anda tidak punya waktu bertahun-tahun untuk hidup, dan Anda ingin menemukan berkah unik untuk murid Anda, sehingga ketika dia menyentuh ambang sungai panjang nasib di masa depan, dia benar-benar dapat mendominasi takdirnya sendiri. Pria muda itu menghela nafas, putra tercinta dari orang tuanya memiliki rencana yang jauh jangkauannya. Anda, seorang master, dapat memiliki niat seperti ini, tidak kurang dari orang tuanya. Orang tua itu minum secangkir teh dan berkata, teman Taois salah memuji saya, permainan baru saja dimulai, dan masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Anak laki-laki itu mengangguk dan berkata, itulah yang ingin saya katakan. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Di depan Gunung Mingkong, setelah Siming yang memproklamirkan diri Aikun muncul, itu menarik perhatian penonton. Terutama ketika dia mendengar bahwa dia akan memberi Suyi hadiah besar, banyak mata sedikit berubah. Apakah ini pembantu yang diundang Suyi? Sining tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, teman Taois Su mengundang yang mulia ke sini. Siming tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya datang sendiri, dan saya tidak pernah meminta Suyi untuk setuju. Setelah jeda, dia berkata, dalam permainan hari ini, klan Si kuno Anda hanyalah pion yang digunakan oleh orang lain. Mulai sekarang, saya akan menjadi pion, Anda hanya perlu menontonnya. Siming berbalik, melirik Sun Hong dan yang lainnya di kejauhan, tiba-tiba tertawa, dan berkata, sama denganmu, kamu tampaknya agung, tetapi sebenarnya mereka semua adalah bidak catur, pisau di tangan orang-orang tua yang bersembunyi di kegelapan. Terjadi keributan di lapangan. Pernyataan Siming tidak diragukan lagi berarti bahwa dalam badai hari ini, ada lebih banyak makhluk mengerikan yang tersembunyi dalam kegelapan. Menatap itu semua, kursi ini bertanya lagi, siapa kamu, dan siapa yang memintamu datang? Dewa-dewa Sun Hong berbicara, dan Tuhan mengintimidasi orang. Dia memperhatikan bahwa pria berjubah perak yang menyebut dirinya Aikun tidak sederhana, jadi dia dengan paksa menahan niat membunuh di dalam hatinya dan tidak segera bertindak. Tidak masalah siapa aku, Siming berkata sambil tersenyum, yang penting dari saat aku berdiri, kamu tidak akan pernah ingin menyentuh jari lain dari klan Si kuno. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Semua tetua klan Si, yang hatinya mati seolah-olah mereka seperti domba yang akan disembelih, mau tidak mau menatap Siming. Siapa orang ini yang begitu suci, apakah dia benar-benar tidak takut mati? Oh, ya, saya ingin melihat seberapa mampu Anda mengucapkan kata-kata yang keterlaluan seperti itu. Dewa-dewa Sun Hong tertawa dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Di masa lalu, saya telah melakukan beberapa hal sepele, harap tunggu dan lihat sekarang. Siming mengangkat tangannya dan meraihnya, dan seorang pria berpakaian brokat muncul, dengan sosok ramping, rambut panjang berantakan, dan wajah pucat.
Pria berbaju brokat itu menutup matanya rapat-rapat dan jelas tidak sadarkan diri. Ketika dia melihat orang ini, seorang pria tua botak di perkemahan Lord Sun Hong tiba-tiba terkejut dan berkata, "Sialan. Bagaimana anak tertua di bawah lutut saya ada di tangan Anda?" Penontonnya sensasional. Pria tua botak itu berasal dari raksasa top di Lingqiao Divine Continent, dan dia sendiri adalah Dewa Tiga Penyempurnaan. Tapi sekarang, putra sulungnya ditangkap hidup-hidup. Siming berkata sambil tersenyum, "Tidak hanya putra tertua yang paling penting bagimu, tetapi menantu perempuan, cucu perempuan, cicitmu. Yah, aku memikirkannya, ada sekitar 139 orang yang memiliki hubungan darah denganmu, dan sekarang mereka semua diatur olehku untuk mengadakan makan malam reuni di tempat yang bagus. Jangan khawatir, mereka masih hidup dan sehat, dan mereka sangat bahagia, karena sayalah yang memberi mereka kesempatan untuk duduk dan makan bersama." Siming berkata, mengangkat tangannya dan melemparkan pria yang mengenakan brokat itu, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada putramu." Pipi pria tua botak itu membiru, dan amarahnya tak tertahankan, "Terlalu banyak intimidasi, kamu." Siming mengangkat jarinya ke mulutnya, "Set. Jangan mengancamku, ancaman tidak ada gunanya, tetapi pikirkan tentang situasi kerabatmu." Pria tua botak itu sangat marah dan marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun pada akhirnya. "Ini kepercayaan dirimu. Ini sangat tercela. Tidak ada bedanya dengan bidat iblis." Sun Hong berkata dengan dingin, "Juga, saya dapat memberitahu Anda secara langsung bahwa metode kotor ini tidak berguna di depan saya." Siming tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, jangan banyak bicara, bagaimana jika kamu perlu berlutut dan memohon padaku nanti?" Kelopak mata dewa-dewa Sun Hong melompat, dan ekspresinya berubah. Di sampingnya, Zantu yang tinggi dan kuat berteriak dengan marah, "Trik apa yang kamu miliki? Tunjukkan saja semuanya, dan lihat apakah aku akan tunduk padamu." "Oke, ini yang kamu katakan, aku suka orang yang bahagia sepertimu." Mengatakan itu, Siming membalikkan telapak tangannya, dan liontin Gioqian bernoda darah muncul. "Apakah kamu mengenali benda ini?" Siming bertanya sambil tersenyum. Ini, bagaimana bisa jatuh ke tanganmu?" Jika Zantu disambar petir, kemarahan di wajahnya mengeras, matanya melebar, dan sosok kekar itu tampak kaku di sana. Melihat ini, semua orang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Yuzai bertanya, "Apakah Anda keberatan jika saya memberitahu semua orang rahasia yang terkait dengan liontin giok ini di depan semua orang?" Zantu dengan tegas berkata, "Beraninya kamu." Wajahnya memerah, wajahnya sangat bengkok, dan dia tiba-tiba menjadi sangat kasar, seolah-olah seseorang telah menangkap kuncinya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2235. Sepotong liontin Gioqian berlumuran darah membuat seorang dewa marah dan kehilangan kesabaran lagi dan lagi. Ketika mereka melihat adegan ini, para penonton terkejut. Rahasia macam apa yang terlibat dalam liontin batu giok ini? Mengapa dewa-dewa Zantu begitu tidak sabar? Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa ganasnya kamu. Siming tersenyum dan berkata, "Kecuali kamu bisa membunuhku dengan satu pukulan, tapi, bisakah kamu melakukannya?" Zantu mendidih dengan niat membunuh dan matanya merah. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin membunuh Siming segera. "Zantu, apa lagi yang lebih besar dari hidup dan mati? Itu hanya liontin batu giok. Mengapa kamu begitu kehilangan kesabaran?" Dewa-dewa Sun Hong mengerutkan kening dan memarahi. Siming di kejauhan berkata sambil tersenyum, "Baginya, hidup dan mati mungkin tidak masalah, tetapi jika rahasianya terungkap, itu jauh dari diselesaikan oleh kematiannya." Ekspresi Zantu berubah untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangkalnya. Ini membuat hati Lord Sun Hong tenggelam. Dan para penonton di kejauhan membangkitkan rasa ingin tahu, dan semua orang dapat melihat bahwa Siming datang dengan persiapan. Kartu-kartu di tangannya mungkin bukan harta dan kekuatan yang menghancurkan bumi, tetapi itu cukup untuk mengancam sosok-sosok tingkat dewa itu. Sama seperti orang tua botak, sekarang dengan wajah pucat, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Wajah Divine Master Zantu membiru dan merah, jelas sangat membenci, tapi dia tidak berani bertindak gegabah. Semua ini juga menyebabkan perubahan halus dalam situasi di lapangan. Orang-orang dari klan Si kuno melihat semua ini di mata mereka, dan akhirnya memiliki secercah harapan di hati mereka. Bisakah pria berjubah perak yang mengaku memiliki asal-usul misterius Aikun ini benar-benar membantu mereka menyelesaikan bencana ini? Menurut saya, jika Anda hanya melakukannya secara langsung, bunuh dia dan tangkap dia, semua masalah akan terpecahkan. Seorang pria kurus dengan pakaian abu-abu berbicara dengan suara yang dalam. "Ini juga dewa, dari raksasa top di Lingqiao Sensu. Itulah yang saya maksud." Niat membunuh muncul di mata Sun Hong. Siming tertawa, dan melambaikan jubah lengan bajunya. Dengan keras, lebih dari 10 jenis berbagai item muncul. Ada pisau patah yang patah, baju besi usang, permen hao yang biasa terlihat, semua jenis, dan beberapa bahkan bukan harta karun.
Yang paling aneh adalah ada juga celemek biru aqua yang disulam dengan pola bebek Mandarin. Tiba-tiba, para dewa di sekitar Sun Hong semua berubah warna dan panik. Sial, bagaimana armor leluhur keluargaku jatuh ke tanganmu? Tidak mungkin. Bagaimana kamu menemukan pisau patah itu? Bajingan, katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan pada cicitku? Dewa-dewa itu semua murka dan murka, semuanya seperti kucing yang ekornya diinjak, dan rambutnya diurai. Meskipun beberapa dewa tidak berbicara, wajah mereka lebih jelek dari satu sama lain. Tiba-tiba, para penonton di kejauhan semua tercengang. Lebih dari 10 dewa yang dikirim bersama dengan Sun Hong berasal dari raksasa top yang berbeda. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah memusnahkan klan Si kuno. Tapi sekarang, para dewa ini semua telah tertangkap di titik lemah dan titik vital mereka. Siapa yang tidak terkejut dengan variabel seperti itu? Hal yang paling menggetarkan hati adalah pria yang menyebut dirinya Aikun jelas siap menunjukkan kartu pembunuhnya saat ini untuk memeras para dewa itu. Ini mengerikan. Bagaimana dia tahu kelemahan para dewa itu? Bagaimana menargetkan kelemahan ini dan menemukan ancaman ini? Semakin Anda memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Pada saat ini, Siming menunjuk ke celemek bebek Mandarin biru sambil tersenyum dan berkata, Sun Hong yang lebih tua, apakah Anda ingin mengklaim celemek ini? Seluruh tempat itu sunyi. Celemek itu jelas milik wanita, dan itu ada hubungannya dengan Lord Sun Hong. Tapi itu terlalu imajinatif. Semua orang sangat menyadari bahwa wajah tua dewa-dewa Sun Hong memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian menjadi ungu, pembuluh darah di dahinya pecah, dan matanya penuh darah. Mesin ki di tubuh itu menjadi ganas, dan sepertinya akan mengamuk kapan saja. Tidak, apakah ini marah? Siming pura-pura terkejut. Kalian semua mengancam Suyi dengan kehidupan klan Si kuno, dan aku mengancammu dengan beberapa gadget. Apakah pantas untuk merasa sangat kesal? Tuan Dewa Sun Hong mengatakan kata demi kata, jangan mencoba untuk menantang garis bawahku, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Siming membuang senyum di wajahnya dan berkata, ini disebut ritual pertama dan kemudian tentara. Anda dapat melakukan semua yang Anda bisa, dan saya akan memperlakukan orang lain dengan cara orang lain, bukan terlalu banyak. Para penonton di kejauhan tampak aneh. Tokoh-tokoh besar klan Si kuno semuanya emosional. Aku akan bertanya lagi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dewa-dewa Sun Hong berteriak dengan marah. Suasana tiba-tiba menjadi dingin dan tertekan. Berlututlah, minta maaf, dan berguling sejauh yang kamu mau. Siming berkata dengan serius, jadi, aku berjanji bahwa setelah 3 hari, semua kekhawatiranmu akan hilang. Penonton terdiam. Semua orang hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Biarkan para dewa penyendiri itu berlutut dan meminta maaf. Orang ini tidak gila. Sun Hong dan para dewa lainnya juga marah dan membunuh. Jika kamu memilikinya, kamu bisa melakukannya. Siming berkata dengan ringan, pokoknya, di mataku, kamu hanya makanan pembuka. Jika kamu tidak punya nafsu makan, buang saja. Sun Hong dan para dewa lainnya jelas menjadi gila. Apa ini disebut buruk untuk magang? Kalau tidak, mengapa variabel seperti itu terjadi ketika mereka akan menyerang klan Si kuno? Apakah keturunan King Fengguan, tanah tidak dikenal hanya bajingan seperti ini? Tiba-tiba, suara dingin dan rendah terdengar. Hampir pada saat yang sama, sangkar emas tiba-tiba memenjarakan Siming di dalamnya. Sangkar itu dipenuhi dengan aura suci dan abadi, itu cerah dan bersinar, dan itu menyilaukan 9 surga, yang sangat menakutkan. Semua orang terkejut. Siapa jagoan besar ini? Segera, di mata semua orang, seorang pria berjubah emas dan berlengan elegan muncul. Ada sensasi di antara penonton, dan semua orang mengenali identitas orang itu. Penatua tertinggi Gunung Sunyi Surgawi, Jin Dubai. Dewa yang Taoismenya telah mencapai tingkat 8 penyempurnaan. Dan ucapan Jin Dubai membuat semua orang menyadari bahwa pria misterius berjubah perak yang menyebut dirinya Aikun sebenarnya berasal dari tempat yang tidak diketahui King Fengguan. Yang lama salah. Dalam hal tidak tahu malu dan rendah diri, aku jauh lebih rendah darimu. Siming tersenyum. Ketika dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menjentikkan, dan gelombang waktu muncul, menyapu sangkar emas. Dalam sekejap, sangkar kehilangan kilau abadi dan suci dan tiba-tiba menjadi redup. Saat Siming melangkah maju, sangkar dibubarkan dengan keras. Metode ajaib ini membuat banyak dewa tergerak, dan mata yang mereka lihat pada Siming berubah. Apakah kekuatan objek terlarang biji teratai waktu? Ini benar-benar luar biasa. Suara Jin Dubai rendah, dan matanya melonjak. Permainan hari ini bukanlah sesuatu yang harus Anda ikuti sebagai junior. Saya akan memberi Anda kesempatan. Sudah terlambat untuk pergi sekarang, jika tidak, Anda takut tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghemat waktu biji teratai. Dilarang. Teratai waktu. Penonton tergerak olehnya. Aku berkata, aku di sini hari ini untuk memberi Suyi hadiah besar.
Bagaimana aku bisa pergi dengan tergesa-gesa sebelum hadiah diberikan? Siming melirik Sun Hong dan yang lainnya, makanan pembuka ini tidak enak, terlalu ringan. Kemudian, dia memandang Jin Dubai dan berkata sambil tersenyum, saya pikir kepala Anda tidak buruk, mengapa Anda tidak membiarkan saya mengambilnya dan membuat nomornya terlebih dahulu? Oh, saya pikir Anda benar-benar tidak sabar. Kim Dober hanya bisa mencibir. Siming juga tertawa, dan tiba-tiba amarahnya meresap ke dalam dantiannya, dan berteriak, hei si kecil, pergi dan cabut kepalanya. Tertawa, sebuah bayangan gelap tiba-tiba muncul dari kehampaan dan menyerang langsung ke arah Jin Dubo. Itu adalah burung hitam, tingginya hanya sekitar 1 kaki, dengan tubuh hitam pekat, secepat kilat, dan sayap seperti bilah, yang dapat dengan mudah mengobrak-abrik ruang. Mata Jin Dubai menyipit, dan dia mengeluarkan tungku dan membunuhnya. Burung hitam itu mengepakkan sayapnya dengan keras. Bang! Kuali itu tiba-tiba terbalik dan terbang keluar. Dan sepasang cakar tajam burung hitam itu telah meraih kepala Jin Dubai. Pada saat ini, Jin Dubai terkejut dan ngeri, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa burung hitam dengan penampilan gelap dan penampilan biasa-biasa saja ini sebenarnya adalah burung dewa tingkat dewa yang sangat menakutkan. Kekuatan pembantaian membuatnya merasa tercekik oleh dewa-dewa tingkat ke-8. Pergilah. Tiba-tiba, kocokan putih salju muncul dari udara tipis, dan sebelum Jin Dubai, kumis seperti salju tiba-tiba menyebar, dan burung hitam itu akan ditangkap. Tapi burung hitam itu cukup jenaka, dan dengan kepakan sayapnya, ia menembus kocokan debu, dan dengan jentikan langit, ia kembali ke sisi Siming. Hampir pada saat yang sama, seorang pria berjubah hitam dengan gaya abadi muncul di samping Jin Dubai, memegang pengocok di satu tangan. Saat melihat orang ini, penonton sekali lagi sensasional, dan ledakan seru terdengar. Cao Yunke, keberadaan Sedum Tao Ting yang patriarki. Seorang Divine Master of Nine Refinements yang sesungguhnya tidak berjalan di dunia untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang mengira bahwa barang antik lama yang tersembunyi ini akan muncul pada saat ini. Dan dia juga satu-satunya dewa-dewa 9 penyempurnaan yang telah muncul di arena sejauh ini. Itu adalah pria berjubah hitam yang baru saja mengambil tindakan dan menyelamatkan Jin Dubai. Perlu disebutkan bahwa Jingtian Taoting adalah salah satu dari banyak kekuatan raksasa teratas yang telah bergabung dengan Sanxing Taoting kali ini. Di Lingqiao Divine Continent, kekuatan Sedum Taois juga bisa masuk dalam 5 besar. Awalnya, orang-orang dari klan Si kuno masih memiliki secercah harapan untuk Siming, tetapi ketika mereka melihat Cao Yunke muncul, secercah harapan ini padam, dan hati semua orang tenggelam ke dasar. Dewa Jiulian Tuhan, dengan keberadaan seperti itu, satu orang dapat dengan mudah menghancurkan klan Si kuno mereka. Tidak baik bagi orang muda untuk menjadi terlalu agresif. Setelah Cao Yunke tiba, dia penuh dengan kekuatan ilahi, meliputi 4 bidang. Dia memandang Siming dengan mata acuh tak acuh, dan berkata, itu hanya satu pemurnian dewa-dewa, dan terlalu banyak berpikir untuk memilih kepala dewa-dewa 8 penyempurnaan. Apakah dia masih muda? Siming berkata buruk. Saat dia mengatakan itu, dia menamparkan burung hitam di sampingnya dengan tamparan, hei si kecil, kamu benar-benar tidak berguna. Sungguh kesempatan besar yang kamu lewatkan. Burung hitam itu menyeringai dengan marah, kamu Aikun palsu, memiliki kemampuan untuk mengalahkanmu. Semua orang saling memandang. Jam berapa sekarang? Mengapa orang dan burung ini masih ingin bermain-main? Sepertinya aku hanya bisa mengeluarkan pembunuhku yang sebenarnya. Siming menghela nafas. Segera, ekspresinya menjadi serius, dan dia menangkupkan tangannya ke 4 arah. Semua paman, kakek, nenek, kakak laki-laki, kakak perempuan, mengapa kalian semua tidak menonton drama itu secara rahasia dan keluar dan membatalkan permainan catur ini bersamaku? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2236. Ketika aksi Sanxing Daoting melawan klan Si kuno dimulai, itu tidak terlalu mengejutkan. Karena semua orang dapat melihat bahwa Sun Hong dan lebih dari 10 dewa lainnya memiliki kekuatan penghancur mutlak atas klan Si kuno. Tidak heran, klan Si kuno pasti akan dihancurkan. Tapi itu terjadi secara tidak sengaja. Siming, keturunan King Fengguan di tanah yang tidak dikenal, datang tanpa diundang, dan dengan serangkaian kartu truf, ia berhasil menahan Sun Hong dan dewa-dewa lainnya dalam satu gerakan. Biarkan mereka ketakutan dan marah, sulit untuk menunggangi harimau, dan mereka berada dalam dilema. Setelah itu, Jin Dubai, penguasa 8 penyempurnaan, muncul di atas panggung, memperingatkan Siming untuk pergi dan tidak ikut campur dalam permainan pembunuhan hari ini. Tapi Siming hanya mengirim seekor burung hitam, dan hampir memenggal kepala Jin Dubai. Pada saat kritis, Cao Yunke, Patriark Sedum Taoting, yang membantu Jin Dubai menyelamatkan dirinya dari bahaya. Juga pada saat inilah dalam game pembunuhan yang menarik perhatian dunia, akhirnya sosok tingkat Dewa Jiulian muncul. Suasana di lapangan menjadi sangat menyedihkan. Cao Yunke menjadi pusat perhatian. Dan apakah itu Lord Sun Hong dan yang lainnya, atau Jin Dubai, mereka semua direduksi menjadi peran pendukung.
Adapun para tetua klan Si kuno, mereka seperti orang luar dari awal hingga akhir, dan hampir mengabaikan mereka. Memang benar bahwa badai hari ini disebabkan oleh mereka, tetapi sekarang, dengan munculnya variabel satu persatu, seluruh situasi tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, hidup dan mati mereka ditentukan oleh hasil dari game pembunuhan ini. Pada saat ini, menghadapi kedatangan Shao Yunke, Dewa Sembilan Penyempurnaan, Siming juga merasakan bahaya dan meminta bantuan. Ada keributan di antara penonton, dan mereka semua melihat sekeliling, ingin melihat berapa banyak pembantu yang ditemukan kali ini, keturunan King Fengguan di tempat yang tidak diketahui ini. Tapi yang memalukan, tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Engah, entah siapa yang tertawa duluan. Segera setelah itu, ledakan tawa terdengar, dan suasana tegang dan tertekan menghilang banyak. Shao Yunke yang abadi juga menggelengkan kepalanya dan berkata, pria kecil, permainan pembunuhan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu kendalikan sebagai seorang junior. Permainan catur seperti itu tidak dapat dibatalkan hanya dengan satu kata darimu. Saat dia mengatakan itu, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan menyapu debu di tangannya. Di wajah tuanmu, kursi ini akan mengirimmu pergi secara langsung, agar tidak mengganggu situasi keseluruhan hari ini dan merusak keanggunan semua orang. Ledakan, kocokan putih salju menyapu udara, memicu pelangi ketertiban seperti salju yang luas di jalan, menggerakkan langit dan mengubah tanah, tiba-tiba muncul di sekitar Siming, membungkus seluruh tubuhnya di sekelilingnya. Pergilah. Shao Yunke melambaikan pengocok. Tiba-tiba, celah ruang besar muncul di depan Siming, dan Shao Yunke membuka simpul luar angkasa dengan satu pukulan. Dan seluruh tubuh Siming terbungkus, dan dia bergegas ke celah ruang tak terkendali. Burung hitam itu menjerit, dan cakarnya terbanting, mencoba menghancurkan celah ruang angkasa, tetapi juga diselimuti pelangi ketertiban seputih salju, tidak mampu berjuang. Merusak. Pada saat kritis, suara yang dalam tiba-tiba terdengar, seperti suara sembilan langit, dan rambutnya sangat kuat. Segera, tatanan putih salju Shenhong yang mengikat Siming dan burung hitam semuanya hancur berkeping-keping. Bahkan celah ruang itu tiba-tiba meraung dan menghilang. Ledakan. Pada saat yang sama, sosok besar seperti menara besi turun dari langit. Ketika kedua kaki jatuh ke tanah, gunung dan sungai di dekatnya bergetar hebat, dan kekosongan hancur. Ada napas lega di arena. Saya melihat sosok seperti menara, seorang pria dengan tinggi 100 kaki, mengenakan helm hitam, ditutupi baju besi hitam, memegang tombak perunggu tebal lebih panjang dari tingginya. Dia hanya menunjukkan sepasang mata, lebih besar dari lentera, dan matanya menyala seperti matahari yang terik, yang sangat menakutkan. Semua orang terkejut. Sungguh keganasan yang menakutkan. Ini setidaknya harus menjadi Tuan Dewa Sembilan Penyempurnaan. Hanya saja, siapa yang suci ini? Paman, aku tahu kamu paling peduli padaku, dan kamu tidak tahan diganggu. Siming tersenyum dan tersanjung, pengalaman barusan sepertinya tidak membuatnya takut sama sekali. Pria berbaju besi dengan ketinggian 100 kaki berkata, meskipun kata-katanya jelek, saya harus mengatakan bahwa mulai saat ini, anak Anda memang tidak memenuhi syarat untuk bergabung lagi. Jujurlah dan saksikan kesenangannya. Suara itu seperti guntur, dan gemuruh terdengar di antara langit dan bumi. Banyak penonton di kejauhan terkejut sampai-sampai bintang emas muncul di depan mata mereka, dan mereka semua mundur dengan ngeri, menghindarinya jauh. Divine Master Sun Hong, Jin Dubai dan yang lainnya semuanya terkejut. Pria berbaju besi setinggi 100 meter ini seperti dewa ganas yang tiada taranya, dan napasnya terlalu menakutkan. Mungkinkah yang mulia adalah tanah tak dikenal Gunung Panlong, Kaisar Wu Huang? Di kejauhan, Shao Yunke berbicara dengan keras. Ada juga semburat warna kental di antara alisnya. Kaisar Wu Huang, sosok misterius yang hampir tidak dikenal di alam para dewa, dan hanya para penguasa dewa yang telah melangkah ke tingkat 9 penyempurnaan yang telah mendengar nama orang ini kurang lebih. Tapi hanya mendengar, karena dia berasal dari tempat yang tidak diketahui, tempat di luar dunia bernama Gunung Panlong. Ini bukan pertemuan teman, jadi mengapa kita harus saling menyapa seperti ini? Pria berbaju besi dengan ketinggian 100 meter angkat bicara. Mengatakan itu, dia mengangkat tombak di tangannya dan menunjuk Shao Yunke di kejauhan. Mudah bagiku untuk membunuhmu, aku akan memberimu kesempatan dan memanggil seseorang. Singkatnya, gas pembunuh itu mengejutkan. Dalam kata-katanya, dia sama sekali tidak memandang sosok tingkat patriark Sedum Dao Ting di matanya. Mata Shao Yunke menyipit, dan dia segera berkata sambil tersenyum, memang, saat ini telah tiba, dan benar-benar tidak perlu menyembunyikannya. Saat dia berbicara, dia berkata dengan keras, rekan Taois, tolong datang dan temui saya. Suaranya seperti auman naga, bergema di langit. Segera, di bawah tatapan mengejutkan semua orang, mereka melihat siluet muncul satu demi satu di kehampaan dekat Shao Yunke. Ada pria dan wanita, semuanya mengerikan, dan mereka bermandikan cahaya ilahi abadi yang tak terukur. Penatua Pengadilan Pedang Sungai Darah, Jin Keshui. Liu Xianghen, nenek moyang dari klan Liu Xiang kuno. Liu Yuan, patriark generasi ketiga Bajing Dongtian.
Ketika identitas orang-orang besar ini dikenali, suasana di antara penonton tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan semua orang tercengang. Karena itu, mereka semua adalah 9 guru ilahi lian di benua ilahi Lingqiao yang telah lama tersembunyi dari dunia. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi dominan di salah satu kekuatan raksasa teratas. Sekarang, kekuatan tingkat raksasa yang nyata ini telah muncul satu demi satu, berdiri di dekat Shao Yunke. Sekilas, ada 9 kekuatan ilahi pada mereka berkumpul bersama, membuat dunia benar-benar berubah warna, dan gunung-gunung dan sungai-sungai di 10 arah semuanya suram. Betapa polosnya klan kuno saya, klan Si, untuk terlibat dalam badai besar seperti itu. Orang-orang tua dari klan Si kuno semuanya tercengang, dan mereka semua terkejut. Itu adalah ayah dan anak Si Jingshan dan Si Ning, kedua tangan dan kakinya dingin. Barisan ini, di seluruh dunia Divine Realm, itu bisa dianggap langka di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada yang melihat pemandangan begitu banyak 9 guru ilahi lian muncul bersama. Benar saja, aku tahu bahwa ada banyak variabel tak terduga yang tersembunyi dalam game ini. Si Ming mengerutkan kening, tetapi tidak panik. Apa pendapatmu tentang barisan ini? Shao Yunke bertanya sambil tersenyum. Pria berbaju besi dengan ketinggian 100 kaki berkata dengan dingin, itu tidak cukup. Betulkah? Shao Yunke terkejut. Betulkah? Jawabannya adalah suara lama. Hal-hal di dunia ini tidak ditentukan oleh jumlah orang. Suara merdu lainnya terdengar. Hampir pada saat yang sama, suara kasar juga terdengar, karena mereka semua bercampur. Jika Anda tidak mendukung keabadian lama King Fengguan, saya khawatir hadiah besar hari ini dari muridnya tidak akan dapat dikirim. Memang, wajah keabadian masih harus diberikan. Ditemani oleh suara itu, 4 orang muncul satu demi satu di samping pria berbaju besi yang tingginya 100 kaki. Mereka adalah seorang pemuda berjubah merah menyala. Seorang wanita cantik berbaju ungu dengan kulit yang lebih bagus dari salju. Seorang lelaki tua dengan wajah tampan seperti sarjana tua. Dan seorang pria berjubah naga mengenakan mahkota batu giok dan menyerupai seorang kaisar sekuler. Ketika mereka berempat dan orang-orang berbaju besi berkumpul bersama, kekuatan ilahi yang merasuki tubuh mereka sebenarnya bukan milik 9 Master Dewa 9 penyempurnaan seperti Shao Yunke di kejauhan. Bahkan, hanya dengan mempertimbangkan nafas setiap orang, sahabat dari pria berarmor lebih kuat dari Shao Yunke dan 9 orang lainnya. Ketika mereka melihat adegan ini, para penonton di kejauhan linglung dan hati mereka gemetar. Mengerikan. Mematahkan kepala mereka, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa tindakan terhadap klan Si kuno hanya untuk memaksa Su Yi muncul, tetapi tiba-tiba itu menyebabkan begitu banyak keberadaan yang menakutkan dan mengerikan. Divine Master Sun Hong dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi diam-diam panik, mereka juga Divine Master dan bertanggung jawab atas tugas berurusan dengan klan Si kuno. Sebagai perbandingan, Tuan Dewa ini tidak cukup untuk melihat sama sekali. Senior, kamu akhirnya di sini. Si Ming tersenyum dan menangkupkan tangannya satu persatu, seolah-olah dia telah meminum pil penjamin, seluruh tubuhnya rileks. Burung hitam di sampingnya semua memberi hormat dengan patuh, dengan alis diturunkan, tidak berani mempermalukan diri mereka sendiri. Karena keberadaan mengerikan ini berasal dari tempat yang tidak diketahui, semuanya adalah barang antik tua dari generasi yang sama dengan Master Si Ming. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah mereka bisa berdiri bersama hari ini. Di kejauhan, Shao Yunke dan Master Dewa 9 penyempurnaan lainnya tampak serius, dan mereka semua mengenali identitas barang antik lama di tempat yang tidak diketahui. Saya juga sangat terkejut, saya tidak menyangka bahwa seorang junior seperti Si Ming akan pindah dari begitu banyak orang tua. Dalam desas-desus kuno, tempat yang tidak diketahui hidup dalam pengasingan di luar dunia, dan tidak pernah terlibat dalam urusan dunia, tetapi mengapa kalian semua berkumpul? Shao Yunke berkata dengan suara yang dalam, jika kamu ingin merebut kekuatan reinkarnasi, kamu tidak perlu memusuhi kami. Sebaliknya, kamu harus bergandengan tangan dengan kami untuk berurusan dengan Su Yi. Salah. Pria muda berjubah merah menyala itu angkat bicara, tetapi suaranya sangat tua. Kami dipercayakan oleh lelaki tua itu, dan kami harus menyiapkan hadiah besar untuk anak ini Si Ming. Hadiah apa? Shao Yunke mengerutkan kening. Pemuda berjubah merah berkata, ini adalah hadiah yang tulus untuk menendangmu keluar satu persatu. Barang antik tua seperti pria berbaju besi, wanita berbaju ungu, pria tua berjubah Konfusianisme, pria tua berjubah naga juga mengangguk. Pernyataan seperti itu membuat wajah Shao Yunke dan yang lainnya muram. Suasana di lapangan juga menjadi sangat tertekan dan tegang saat ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2237. Pada saat yang sama, di luar putaran pembunuhan ini, di bukit yang tidak mencolok itu. Teman Taois luar biasa. Dia benar-benar mengundang semua orang tua di tanah yang tidak dikenal. Melakukannya, pasti menghasilkan banyak uang. Anak laki-laki berbaju hitam dengan kain hitam menutupi matanya menghela nafas. Itu tidak layak untuk dibicarakan, itu tidak lebih dari memberikan beberapa jasa dan bantuan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.
Pria tua keriput itu menjawab dengan jujur. Kemanusiaan. Sayang sekali. Kemanusiaan setipis kertas. Lagi pula, itu tidak bisa diandalkan, dan tidak tahan angin dan hujan. Bocah berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku mengatakan ini? Lelaki tua itu mengerutkan kening. Rekan Taois, tonton saja. Anak laki-laki berpakaian hitam mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Kenapa kamu tidak bertarung? Kamu sangat cemas. Qi Wei bergumam. Dia dan Li Sanjiu telah tiba jauh sebelum pertandingan dimulai, tetapi mereka tersembunyi di antara para penonton di kejauhan. Nona, dalam permainan antara pria besar, tidak ada yang akan terburu-buru mengambil tindakan sampai langkah terakhir. Li Sanjiu berkata, yang disebut permainan catur didasarkan pada tata letak dan strategi, mendekati lapis demi lapis, terus-menerus mengepung lawan, dan akhirnya memainkan pembunuh untuk menentukan hasilnya. Jika tidak peduli siapa di kedua belah pihak yang menyerang dengan gegabah, dia akan menderita konsekuensi yang tak tertahankan. Qi Wei menggosok ujung alisnya, ini benar-benar merepotkan. Aku masih suka membunuh dengan pedang dan senjata sungguhan. Li Sanjiu terdiam sejenak, lalu berkata, ketika kicau dan kerang bersaing, nelayan akan diuntungkan. Begitu pertarungan dimulai, kedua belah pihak akan menderita banyak korban. Pada akhirnya, itu hanya akan membiarkan orang luar duduk dan menuai hasil manfaat. Orang luar, Qi Wei bingung. Li Sanjiu berkata, saat ini, pengadilan San Xingdao hanya mengerahkan pasukan yang dapat dia kendalikan. Seperti pengadilan San Xingdao, sekelompok kekuatan besar yang menganggap Su Yi sebagai musuh belum mengambil tindakan. Misalnya, Sitian Lingshan, Lingji Senting, Del. Dan kekuatan yang berdiri di pihak Su Yi hanyalah sekelompok barang antik tua dari yang tidak diketahui. Mereka dari tempat terlarang waktu dan ruang yang berbeda, serta beberapa orang tua lainnya yang datang untuk bersaing untuk reinkarnasi, masih diam-diam mengamati harimau. Saat ini, kedua belah pihak yang memainkan permainan hanya akan membuang kartu truf yang mereka pegang selangkah demi selangkah, seperti halnya bermain kartu, untuk menghindari pertarungan dan dimanfaatkan dua harimau. Qi Wei menghela nafas, saya mengerti, tetapi saya hanya cemas. Jika saya yakin akan menang, saya benar-benar ingin mengambil pisau dan membunuh orang-orang tua itu. Li Sanjiu terdiam sejenak, lalu berkata, kecuali, memiliki kekuatan untuk menguasai bagian dalam dan luar biro, jika tidak ada yang bisa melakukannya. Bahkan Yi Daoxuan dan Li Fuyu yang berada di puncaknya pun tidak waktu. Qi Wei mengangkat alisnya dan berkata, aneh, rekan Taois Xiao bertindak sendiri beberapa hari sebelumnya, tetapi mengapa dia belum muncul? Mata Li Sanjiu tiba-tiba berubah secara halus, dan berkata, belum saatnya, jika dia keluar, dia akan menjadi pemenang permainan, dan meledakkan badai ini sepenuhnya. Kamu harus tenang dan tidak bertindak gegabah. Dia secara alami tidak bodoh, meskipun Qi Wei tidak pernah mengungkapkan identitas Xiao Jian, dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Di depan Gunung Mingkong, 9 dewa yang dipimpin oleh Cao Yunke sedang menghadapi 5 barang antik tua yang dipimpin oleh pria berbaju zirah. Suasana tegang. Siming tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gugup. Situasi telah berkembang ke tahap ini, dan itu sudah sangat mendebarkan. Untungnya, untuk saat ini, mereka berada di atas angin. Tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar, rekan Taois, Anda telah melanggar aturan. Ditemani oleh suara itu, seorang Taois dengan pedang kayu dan penampilan muda muncul di lapangan. Matanya tajam, dan napasnya sengit dan menakutkan, membuat orang tak terbendung. Ada sensasi instan di lapangan. Cao Yunke dan 9 dewa 9 penyempurnaan lainnya menghela nafas lega. Karena, orang di sini adalah dewa-dewa Yunhe. 9 penyempurnaan alam abadi kesempurnaan besar dari pengadilan San Xingdao ada, seperti mitos. Melihat penampilan dewa-dewa Yunhe, 5 barang antik tua termasuk pria berbaju zirah tidak bisa menahan cemberut. Tidak diragukan lagi, mereka juga tahu betapa kuatnya dewa-dewa Yunhe. Pada saat ini, jubah dewa-dewa Yunhe berkibar, dan ketika dia tiba di tempat kejadian, dia mengangkat tangannya dan mengorbankan token sederhana dan misterius yang tampak seperti batu giok tetapi bukan batu giok. Token melayang di udara, dan tiba-tiba pola matahari dan bulan bersinar dan bintang-bintang yang menggantung tiba-tiba berevolusi. Dalam polanya, tampaknya ada banyak jalan yang muncul darinya, yang sangat ajaib. Sekarang, tolong pergi dengan cepat. Dewa-dewa Yunhe berbicara dengan ringan. Ini bukan negosiasi, tapi perintah. Tiba-tiba, wajah 5 barang antik tua, termasuk pria berbaju besi, semuanya berubah, mata mereka tertuju pada tanda itu, seolah tidak percaya dan kaget. Bagaimana pesanan asal ada di tanganmu? Di samping pria berbaju besi dengan ketinggian 100 kaki, Tao berjubah merah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tentu saja itu diberikan kepadaku oleh pemilik benda ini. Dewa-dewa Yunhe berkata dengan dingin, ayo pergi, jangan ikut campur. Taois berjubah merah tampak tidak yakin untuk sementara waktu, dan akhirnya menghela nafas dan berbalik. Siming tertegun dan berkata, senior, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja?
Taois berjubah merah mengabaikannya, dan sosok itu menghilang setelah beberapa kilatan. Itu adalah urutan asalnya. Di tempat yang tidak diketahui, siapapun yang menemukan token ini harus menghindarinya. Wanita berpakaian ungu itu tampak rumit, kami tidak menyangka bahwa token ini masih ada di dunia, menurut rumor. Berbicara tentang ini, dia sepertinya menyadari sesuatu, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bocah kecil, aku khawatir aku tidak akan bisa mengirim hadiah ini. Kami berutang budi pada tuanmu, dan kami akan membayarnya kembali nanti. Wanita berbaju ungu menghela nafas dan berbalik. Bukankah bantuan tuanku lebih baik daripada token? Siming sangat marah. Kecepatan perubahan wajah barang antik tua ini terlalu cepat. Karena token, mereka akan mengabaikan apapun dan pergi begitu saja. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Tapi yang membuatnya merinding adalah tidak ada yang memperhatikannya lagi. Pria berbaju besi dengan ketinggian 100 kaki, pria berjubah naga, dan pria tua seperti seorang sarjana semuanya pergi satu demi satu. Perubahan semacam ini mengejutkan semua orang. Dewa Lord Yunhe datang, dan hanya dengan satu tanda, 5 barang antik tua dari tempat yang tidak diketahui harus mundur. Siapa yang tidak kaget dengan hal ini? Siapa yang tidak takut? Di lapangan, hanya Siming dan burung hitam yang tersisa, terlihat sangat malu, seperti lelucon. Di kejauhan, Gunung Sijing, Sining, dan para tetua klan Si semuanya menggigil, seperti jatuh ke dalam gua es. Di bukit yang tidak mencolok itu, lelaki tua keriput itu tiba-tiba meremas cangkir teh di tangannya, matanya menakutkan. Urutan asli. Mungkinkah legenda yang telah menginjakan kaki di sungai panjang takdir telah kembali? Dada kurus lelaki tua itu naik turun untuk sementara waktu, dan pada saat ini, dia benar-benar tersesat. Di sisi yang berlawanan, pemuda berpakaian hitam dengan mata tertutup kain hitam berkata dengan tenang, tidak, mereka hanya memperhatikan semua ini dan tidak ingin reinkarnasi terjadi lagi. Orang tua itu berkata dengan wajah muram, melakukan ini, itu terlalu berlebihan. Anak laki-laki berpakaian hitam bangkit dan berkata, menangkan raja dan kehilangan bandit. Jika kamu kalah, kamu harus menerimanya. Dari sudut pandang saat ini, kamu tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan permainan ini. Selanjutnya, jangan mencampurnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu. Bocah berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu ingin kembali? Orang tua itu meminum tehnya dan berkata, Sui belum muncul, jadi bagaimana kita bisa berbicara tentang menang atau kalah? Pemuda berpakaian hitam itu terdiam sejenak, lalu duduk perlahan, dan berkata, kalau begitu tunggu dan lihat. Di depan Gunung Mingkong, Siming berdiri di sana tercengang, dan tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri, saya tidak menyangka bahwa saya masih terlalu muda, dan saya pikir memindahkan beberapa orang tua akan baik untuk semuanya. Guru Surgawi Yunhe berkata dengan acuh tak acuh, ini disebut badut melompat. Itu konyol, ayo pergi, jangan mempermalukan tuanmu lagi. Namun, Siming tertawa dan berkata, dalam permainan catur, karena saya pion, saya harus bergegas maju selangkah demi selangkah, bagaimana mungkin ada alasan untuk mundur. Dia melirik lawan yang menakutkan di barisan di kejauhan, matanya tiba-tiba menjadi tegas dan dingin, dan berkata, tuanku, lelaki tua yang abadi itu tidak takut mati, sebagai murid, aku tidak bisa membiarkannya orang tua turun. Betapa naifnya keberanian seorang pria, bahkan jika kamu memohon kematian di sini, itu tidak akan mengubah situasi keseluruhan hari ini. Divine Master Yunhe mendengus dingin, tidak repot-repot berurusan dengan junior seperti Siming lagi. Matanya seperti listrik dingin, dan dia melirik ke segala arah dari jauh, dan berkata, selanjutnya, siapapun yang ingin berpartisipasi dalam permainan ini bisa berdiri. Suara menyebar ke segala arah. Tapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Melihat ini, para penonton di kejauhan tidak bisa menahan perasaan naik turun. Begitu Divine Master Yunhe keluar, dia memiliki kekuatan untuk memutuskan alam semesta, sehingga orang tua yang bersembunyi secara rahasia tidak berani muncul. Melihatnya, tidak hanya ada Sao Yunke dan 9 dewa lainnya, tetapi juga Sun Hong dan lebih dari 10 Taois lainnya. Kekuatan itu seperti matahari di langit. Suyi, itu sudah ada di sini, bukankah kamu berencana untuk memimpin? Divine Master Yunhe berkata dengan acuh tak acuh, atau, apakah Anda benar-benar berniat untuk menyaksikan wanita yang memiliki hubungan khusus dengan Anda mati? Saat dia mengatakan itu, dia melihat Sining dari kejauhan. Ada keributan di antara penonton, dan semua orang bisa mendengar bahwa dewa-dewa Yunhe telah meramalkan bahwa Suyi telah tiba di arena. Suyi, hati Sining menegang, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah. Si Jingshan menunjukkan ekspresi ketakutan, mungkinkah dia salah menebak sebelumnya, bahwa Suyi bukan orang yang rakus akan hidup dan takut mati, tetapi dia benar-benar datang. Dalam keheningan yang menyesakkan dan dingin ini, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Sayang sekali, hanya kamu yang berdiri hari ini, Yunhe. Begitu suara itu terdengar,
di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, gelombang waktu dan ruang tiba-tiba muncul di depan Gunung Mingkong. Kemudian, sosok tegas melangkah keluar. Mengenakan jubah hijau, elegan dari debu, wajah tampan bersinar seperti batu giok dalam cahaya langit. Ini Su Yi. Ketika dia melihatnya muncul, sepasang mata jernih sining tiba-tiba melebar, bulu matanya yang ramping bergetar, matanya merah, dan ada kabut air mata di matanya. Wanita cantik ini, yang telah memandang rendah hidup dan mati hari ini, tidak dapat mengendalikan kegembiraan batinnya saat ini, dan tubuhnya yang ramping gemetar. Orang ini ada di sini. Dia tidak pernah ingin Su Yi datang. Tapi dia tahu betul bahwa Su Yi pasti akan datang. Ini berasal dari pemahamannya tentang Su Yi dan pemahaman diam-diam yang tak terkatakan. Oleh karena itu, ketika Sining benar-benar melihat Su Yi muncul, meskipun Sining tidak terkejut, dia masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraan, dan ketidakberdayaannya. Ketidakberdayaan ini juga membuktikan bahwa dia belum pernah melihat orang yang salah, dan Su Yi tidak pernah tidak memenuhi kepercayaannya. Pada saat ini, penonton berdengung, dan banyak mata tertuju pada Su Yi. Itu juga membuatnya menjadi satu-satunya fokus di surga dan bumi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2238. Di bukit yang tidak biasa, anak laki-laki berpakaian hitam ditutup matanya dengan kain hitam berkata, dia dipaksa untuk berdiri. Dalam permainan ini, akhirnya saatnya untuk menentukan pemenang. Meskipun suaranya tenang, ada sedikit emosi. Pria tua itu menyesap teh dan tidak mengatakan apa-apa. Di depan Gunung Mingkong, Su Yi muncul dari udara tipis, membangkitkan perhatian penonton. Itu Su Yi. Itu memang dia. Dikatakan bahwa dia hanya memiliki basis kultivasi di alam ciptaan, tetapi dia dapat membunuh para dewa atas di alam ciptaan, yang benar-benar menakutkan. Tapi bagaimana jika itu bertentangan dengan langit? Hari ini, di sini, dia ditakdirkan. Banyak pembicaraan terdengar. Su Yi, nama yang legendaris. Sejak bertahun-tahun yang lalu, sebelum dia memasuki ranah para dewa, nama itu sudah menyebar di ranah para dewa. Dia adalah reinkarnasi dari Yi Daoxuan, penguasa Pulau Qixia, dari Laut Tanpa Batas. Itu juga merupakan reinkarnasi dari Master Pedang Lingsu Li Fuyu. Setiap kehidupan sebelumnya telah mengejutkan alam para dewa dan membanjiri langit, seperti mitos abadi. Sekarang, dengan sosok legendaris yang abadi, yang bertanggung jawab atas reinkarnasi dan api era, dan bereinkarnasi, siapa yang tidak bisa memperhatikan? Apakah ini penampilan pria yang sebenarnya? Cukup tampan, tapi aku tidak tahu berapa banyak kartu yang dia siapkan kali ini. Mata bintang Kiwei bersinar dengan cemerlang, ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah asli Su Yi. Seharusnya Xiao Jian itu, Li Sanjiu diam-diam berkata, memikirkan dua kehidupan Su Yi sebelumnya, hatinya juga melonjak. Pada saat yang sama, Dewa Tuan Yunhe, Sao Yunke, Sun Hong dan tokoh-tokoh tingkat dewa lainnya semua melihat Su Yi dengan ekspresi yang berbeda. Beberapa orang berpikir tentang Yi Daoxuan, iblis pedang yang pernah berbalik untuk melawan para dewa sendirian. Beberapa orang berpikir tentang Li Fuyu, yang terlepas dari dunia dengan satu orang dan satu pedang. Masa lalu itu seperti asap, meskipun sudah lama menghilang, tetapi pertempuran yang terjadi di masa lalu, siapa yang bisa melupakan? Sekarang, legenda yang pernah menyebabkan gelombang tak berujung di domain dewa, menyebabkan murka para dewa dan Buddha pada para dewa, dan dianggap sebagai musuh kelas satu oleh raksasa yang tidak dikenal telah muncul kembali. Tepat di depan Anda, siapa yang bisa menenangkan ini? Di depan Gunung Mingkong, sekelompok orang tua dari klan Si kuno tampak rumit. Mereka tidak menyangka bahwa karena klan mereka, Su Yi akan mengambil inisiatif untuk berdiri. Maaf, saya awalnya menyiapkan hadiah besar untuk Anda, tetapi saya tidak pernah memikirkannya, tetapi meremehkan kengerian game pembunuhan hari ini. Si Ming tersenyum pahit, di masa depan, aku akan menyiapkan yang lain untukmu. Su Yi tersenyum dan berkata, saya telah melihat ketulusan, itu sudah cukup, sekarang Anda bisa tetap di samping dan menonton kesenangan. Dia berbalik untuk melihat Sining, matanya tiba-tiba melembut, dan berkata, aku di sini, jangan khawatir. Sining menarik napas dalam-dalam, dan jejak air mata menguap di mata merahnya, dan berkata sambil tersenyum, hidup dan mati terikat bersama, bicaralah dengan Si Cheng. Beberapa kata, menunjukkan pikirannya. Su Yi tertawa dan berkata, hari ini, tidak ada dari mereka yang akan memikirkanmu dan aku. Setelah itu, dia berbalik menghadap musuh di kejauhan. Pada saat itu, di mata Sining, sosoknya yang tinggi seperti gunung besar yang menghubungkan langit dan bumi, dengan potensi untuk berlindung dari angin dan hujan, tak tergoyahkan. Pada saat ini, diskusi bising di antara hadirin diam-diam terdiam. Suasana yang tak terlihat dan menindas memenuhi dunia. Keempat ladang itu sunyi, dan udara dingin meresap ke udara. Semua mata terfokus pada Su Yi, dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya. Hanya kamu. Di kejauhan, menginjak pedang kayu, Tuan Muda Yunhe mengerutkan kening dan berkata, seharusnya tidak.
Dengan kultivasi Anda, jika Anda tidak bersiap untuk bermain kartu, apa perbedaan antara mati? Suyi berkata dengan ringan, akhir-akhir ini, saya memang menyiapkan beberapa trik yang tidak ada di meja. Jika Anda tidak terburu-buru, saya akan menunjukkannya satu persatu. Mata Dewa Lord Yunhe berkilat, dan dia berkata, sungguh, aku benar-benar tidak bisa memikirkan trik macam apa yang bisa kamu mainkan dalam situasi saat ini. Aku hanya berharap, jangan mengecewakanku. Di kejauhan, suara gemetar tiba-tiba terdengar, senior, Suyi telah muncul. Menurut perjanjian sebelumnya, klan kuno saya, klan Si, tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Penonton tercengang. Si King Song yang berbicara. Sebelumnya, dia telah berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Dewa-Dewa Sun Hong. Tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini, dia benar-benar membuka mulutnya lagi, dengan gerakan rendah hati menggambar garis yang jelas dengan Su Yi untuk melindungi dirinya sendiri. Ini membuat si Jingshan marah, dan pipinya membiru. Itu juga membuat orang tua dari klan Si kuno memandang rendah mereka dan merasa malu. Dalam situasi seperti itu, apakah sudah waktunya untuk rendah hati dan memohon belas kasihan? Kegilaan, Su Yi terlalu malas untuk memperhatikan hal ini, dan tidak pernah melihat kembali ke si King Song. Dia datang ke sini, memang, untuk menyelamatkan klan Si dari klan kuno, tetapi tidak untuk menyelamatkan tulang-tulang itu. Oh, apakah kamu melihatnya? Orang-orang dari klan Si kuno tampaknya percaya bahwa kamu akan dikalahkan hari ini. Dewa Yunhe tertawa kecil. Su Yi berkata, apa kebenaran kata-kata semut? Kamu adalah penguasa dewa dari 9 penyempurnaan kesempurnaan besar, tetapi kamu peduli dengan sudut pandang ini. Dibandingkan dengan kakak laki-lakimu Yun Xiao, penglihatanmu masih sedikit sempit. Dewa Tuan Yun Xiao. Pada awalnya, dalam perjalanan untuk menangkap bintang, dia dan Yunhe berpartisipasi dalam aksi untuk mencegat Su Yi. Mendengar sarkasme Su Yi, Divine Master Yunhe sedikit menahan senyumnya dan berkata, oke, retorika terlalu pucat, mari tunjukkan trik kecil yang kamu siapkan. Ya, Dewa Yunhe tidak bertindak gegabah. Faktanya, mereka yang hadir yang membenci Su Yi tidak bertindak gegabah. Alasannya sangat sederhana, tidak ada yang berani memperlakukan Su Yi sebagai dewa bawahan, apakah itu Dewa Tuan Yunhe atau siapapun. Para penonton di kejauhan memperhatikan ini, dan hanya bisa menghela nafas. Ini disebut Wei Ming. Bahkan jika Yi Daoxuan dan Li Fuyu pernah jatuh di bawah tangan para dewa dan dewa, siapa yang tidak tahu seberapa kuat kedua legenda ini. Pada saat ini, bahkan jika dia bereinkarnasi dan kembali, dia hanyalah dewa yang lebih rendah, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Su Yi melirik ke kejauhan dan berkata, masih banyak orang yang tersembunyi dalam kegelapan, beberapa adalah kenalan lama, dan beberapa adalah wajah asing yang belum pernah saya lihat sebelumnya, mengapa kita semua tidak keluar bersama? Satu kata, jelas tersebar ke seluruh dunia. Tapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Guru Surgawi Yunhe berkata dengan ringan, kursi ini baru saja mengatakan bahwa siapapun yang berani berdiri sekarang akan dianggap sebagai musuh kita. Pada saat ini, Anda tidak perlu memikirkan siapa lagi yang akan berdiri dan mengacaukan situasi. Su Yi mengangguk dan berkata, saya juga setuju dengan apa yang Anda katakan. Jika mereka tidak berdiri sekarang, jika mereka berani campur tangan nanti, mereka akan menjadi musuh seseorang Su. Tiba-tiba, suara serak terdengar antara langit dan bumi, dengan ironi yang kuat. Su Yi, sebaiknya kamu memikirkan cara bertahan hidup dulu. Memang, sulit untuk melindungi diri sendiri, dan konyol untuk mengancam orang lain tanpa bisa melakukannya. Satu demi satu, suara terdengar dan menyebar ke seluruh arena. Tapi tidak ada jejak pemilik suara itu yang muncul. Namun meski begitu, tetap saja membuat orang sadar bahwa ada banyak kengerian menatap semua ini dalam kegelapan. Total ada 5 orang, salah satunya adalah Tian Huang Laur dan yang lainnya adalah Raja Iblis. Su Yi berkata dengan ringan, meskipun saya tidak tahu 3 lainnya, saya ingat suara Anda. Jika Anda masih di sini, saya akan menyelesaikan akun dengan Anda satu persatu. Semua orang terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pada saat ini, Su Yi masih sangat kuat. Kalau begitu mulailah dengan Tian Huang Laur. Saat dia mengatakan itu, Su Yi membalikkan telapak tangannya, dan sebuah pohon kecil sehijau batu giok muncul dan berakar di kehampaan. Saat ranting-ranting bergoyang, pohon kecil itu tiba-tiba berubah menjadi ketinggian lebih dari 10 kaki, dan cabang-cabang lebat mengalir dengan aura hukum ruang angkasa seperti air terjun, dan jatuh ke kehampaan seperti rantai keteraturan. Pohon dari semua dunia, semua orang di lapangan mengenali pohon dewa luar angkasa ini yang lahir dalam kekacauan. Dengan pohon ini, aku tidak bisa membawamu kabur ke sini. Mata Dewa Lord Yunhe acuh tak acuh, dengan saya menunggu, waktu dan ruang dari 9 langit dan 10 bumi tidak dapat memberi Anda cara untuk melarikan diri. Jangan khawatir, mari kita lihat sesuatu yang menarik dulu. Su Yi berkata, menjentikkan jarinya. Di pohon alam segudang, cabang-cabang bergoyang,
dan salah satu cabang tiba-tiba naik ke langit, daun hijau mengalir dengan cahaya dan hujan, dan tirai cahaya besar diturunkan antara langit dan bumi. Di tirai tipis, Gunung Agung dan Agung muncul, langit penuh dengan awan ungu, sensi menggantung, pemandangan tanah murni di luar dunia. Ini adalah Gunung Iblis Surgawi Desolate. Segera, semua orang di lapangan mengenalinya, dan ketika mereka mengingat apa yang dikatakan Suyi barusan, hati mereka terkejut, dan mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kakak Dao, kamu bisa mulai. Suyi berbisik. Haha, apakah game ini akhirnya akan dimulai? Aku sudah menunggunya sejak lama. Selanjutnya, kamu optimis tentang itu, setan tuai. Di tirai cahaya besar, tawa tebal terdengar. Segera setelah itu, orang-orang melihat seorang pria parubaya berjubah hitam dengan pedang perunggu raksasa dan kuil putih muncul di depan Gunung Iblis Desolate, di tirai tipis. Dia berbalik dan mengepalkan tinjunya ke arah tirai tipis, seolah menyapa Suyi, dan kemudian dengan jentikan sosoknya, dia bergegas menuju Gunung Iblis Surgawi di kejauhan. Dentang, dia mengeluarkan pedang besar di belakangnya, dan sosoknya seperti pelangi yang mengejutkan, dan dipotong dengan satu pedang. Dan pada saat ini, Suyi melambaikan jubah lengan bajunya, tirai tipis menghilang, dan semua gambar menghilang. Dengan begitu, telah terjadi kegemparan di lapangan. Seseorang benar-benar sendirian membunuh pengadilan leluhur dari pengadilan Dewa Surgawi yang sunyi. Itu adalah kekuatan raksasa teratas Dongsheng Sensu. Siapa yang berani membayangkan bahwa seseorang akan berani membunuh mereka dengan cara yang bermartabat? Apakah orang itu gila? Siapa itu? Seruan terus berdering, dan keberadaan tingkat dewa yang hadir telah mengubah wajah mereka. Orang itu adalah Wan Zitian. Sejak ratusan ribu tahun yang lalu, iblis pedang yang membunuh nama mengerikan dan ganas dengan pedang Ke Dao raksasa. Iblis tua yang telah menginjakkan kaki di puncak 9 penyempurnaan dan membuktikan jalan dengan pedangnya. Sebelum Yi Daoxuan memerintah tertinggi dengan pedang, Wan Zitian adalah pendekar pedang paling terkenal di dunia, dan dia dikenal sebagai Master Pedang Zitian. Tetapi dalam legenda, Wan Zitian telah meninggal, dan selama ratusan ribu tahun, dia tidak pernah menunjukkan jejak di dunia. Siapa yang akan membayangkan bahwa iblis tua yang akan dilupakan oleh semua orang muncul, dan bahkan membunuh satu orang dan satu pedang ke Gunung Iblis Surgawi yang sunyi. Terlalu menakutkan. Divine Master Yunhe mengerutkan kening, variabel ini di luar dugaannya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang disebut trik kecil, Suyi begitu mengejutkan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2239. Kiwei terkejut dan berkata, Wan Zitian masih hidup. Ini benar-benar mengejutkan. Li Sanjiu berkata, pada awalnya, setelah orang ini dikalahkan oleh Yi Daoxuan, dia terbakar, dan tubuh dan jiwanya yang abadi terbakar. Pada saat itu, ada banyak dewa yang menyaksikan semua ini. Siapa yang bisa percaya bahwa dia masih hidup? Hati Kiwei bergerak, dan dia samar-samar menebak bahwa karena Wan Zitian mendapat masalah karena dia dikalahkan oleh Yi Daoxuan, saya khawatir kelangsungan hidupnya juga harus terkait dengan Yi Daoxuan. Hanya dengan cara ini kita dapat menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Kartu truf ini sangat kuat, tetapi terlalu boros baginya untuk menggunakannya melawan Gunung Iblis Surgawi Desolate. Kiwei berkata, jika Wan Zitian muncul hari ini, bukankah hal-hal lama itu akan mengejutkan? Di bukit yang sederhana itu, Wan Zitian masih hidup, kartu truf ini benar-benar tidak terduga. Pria tua itu menghela nafas. Bocah berbaju hitam dengan mata tertutup kain hitam berkata dengan ringan, tidak peduli betapa tidak terduganya itu, akan sulit untuk mengubah apapun. Pria tua itu tersenyum, tapi saya menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di depan Gunung Mingkong, pohon alam segudang berakar di kehampaan, cabang-cabangnya bergoyang. Ketika semua orang terkejut, teriakan marah terdengar. Bernama Su, beraninya kau membiarkan iblis tua Zitian menyerang Gunung Iblis Surgawiku. Ini adalah suara Dewa Surga. Ditemani oleh suara itu, sosoknya muncul di udara, dan dia pasti sangat marah, dan ekspresinya penuh dengan kemarahan. Aku hanya bisa melompat keluar. Mata Suyi mencibir, hal-hal telah terjadi, dan kemarahan hanya akan membuatmu tampak tidak kompeten. Anda, Dewa-Dewa Tianhuang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Suyi, niat membunuhnya melonjak. Percaya atau tidak, aku akan segera membunuhmu. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, pistol adalah burung pertama. Jika Anda ingin menjadi orang pertama yang terbunuh dalam game ini, Anda dapat menembak. Saya percaya bahwa orang lain pasti akan senang jika Anda menguji detail saya. Setelah beberapa kata, wajah Dewa-Dewa Tianhuang membeku, dan wajahnya berubah. Memang, pada saat ini, tidak ada yang dapat dengan mudah mengambil tindakan, dan yang lain berharap dia dapat mencoba metode Suyi secara langsung. Saudara Dao, tidak peduli dengan kata-katanya. Dewa-Dewa Yunhe berkata, selanjutnya, mari kita lihat berapa banyak trik yang bisa dia mainkan. Dewa-Dewa Tianhuang mengangguk dan benar-benar tenang. Suyi tersenyum dan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, tirai cahaya besar muncul di Myriad Realms Tree lagi.
Di tirai cahaya, ada sebuah kuil kuno yang tersembunyi di lautan awan, berdiri di titik tertinggi gunung, dengan suasana sakral. Ini adalah kuil Lingtian, tempat pengadilan iblis surgawi benua vulkan selatan berada. Seseorang berseru kaget. Ada keributan di kerumunan, mungkinkah Sui juga mengatur orang kuat untuk menyerang Jue Tian Moting kali ini? Benar saja, saat berikutnya, Sui berkata dengan acuh tak acuh, lakukan. Kali ini, dia menggunakan nada perintah untuk memberi perintah. Ikuti perintahmu. Suara dingin dan serak terdengar di tirai tipis. Segera, semua orang melihat dengan ngeri bahwa puluhan ribu sosok berwarna darah muncul di lautan awan yang tak berujung di dalam tirai tipis. Satu persatu, seperti hantu jahat yang baru saja merangkak keluar dari lautan mayat yang berdarah, mereka bergegas menuju kuil Lingtian, di kejauhan dengan aura berdarah yang mengerikan. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan sepasang sayap berwarna darah di punggungnya, satu tanduk di kepalanya, dan tubuhnya bermandikan guntur berwarna darah. Matanya seperti danau berwarna darah, yang tingginya ribuan kaki. Ketika sayapnya terbentang, ada banyak mata berwarna darah yang aneh dan menakutkan di permukaan, yang menakutkan dan menyusup. Membunuh. Pria bersayap darah bertanduk satu itu meraung, membunuh langit. Segera, semua gambar ini berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang, dan tirai cahaya menghilang. Di kejauhan, ekspresi para dewa tidak pasti, dan ada ekspresi keterkejutan yang tak terhapuskan di antara alis mereka. Karena, pria sayap darah adalah leluhur dari darah raksasa Protos dari Dongsheng Sensu, leluhur dari Danau Darah. Blood raksasa Protos sangat istimewa, meskipun didistribusikan di Dongsheng Divine Continent, seluruh suku hidup di alam rahasia yang disebut Mira God Realm, dan orang-orangnya jarang berjalan di dunia. Nenek moyang dari Danau Darah adalah Dewa Jiulian, dewa darah raksasa Protos yang paling terkenal, dan dia adalah dewa pembunuh yang benar-benar tiada taranya. Dahulu kala, dia telah menaklukkan dunia di wilayah perang tanpa akhir dan membantai banyak dewa dan Buddha, jadi dia memusuhi kekuatan utama di dunia, dan bersama-sama dikejar dan dibunuh oleh beberapa kekuatan raksasa teratas. Sejak saat itulah nenek moyang Danau Darah menghilang dan benar-benar menghilang dari dunia. Pada saat itu, ada desas-desus bahwa leluhur Danau Darah telah mati di medan perang yang tak ada habisnya. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa, seperti Wan Zitian, leluhur dari Danau Darah juga muncul, dan memimpin puluhan ribu orang untuk membunuh pengadilan iblis surgawi bersama-sama. Perubahan seperti itu membuat hati banyak dewa menjadi merinding, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apa yang harus mereka lakukan ketika hal seperti itu terjadi pada sekte mereka masing-masing saat ini. Nama belakangnya Su. Kamu terlalu hina. Tiba-tiba, raungan terdengar. Raja Iblis Absolut, yang telah bersembunyi di kegelapan, menunjukkan jejaknya, meledak menjadi marah, dan sangat marah. Melihat ini, dewa kehancuran mau tak mau merasa kasihan satu sama lain. Mereka berdua awalnya bersembunyi di kegelapan, menonton kesenangan sambil menunggu untuk memanfaatkan api. Siapa sangka, dalam sekejap mata, dua bencana dahsyat terjadi di sekte masing-masing. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak marah dan marah? Terlepas dari kehidupan masa lalu dan kehidupan sekarang, sebagai pribadi, Anda semua tahu betul bahwa saya tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Suyi berkata dengan ringan, tapi kali ini, kamu telah melewati batas dan melanggar garis bawahku. Karena kamu bermain game dengan klan si kuno, maka aku hanya bisa bertarung mati-matian, jadi kamu juga bisa merasakan apa artinya melakukan semua yang kamu bisa. Mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya lagi. Tirai cahaya yang familiar muncul, tetapi itu adalah pemandangan yang berbeda. Di tirai cahaya, ada sebuah danau besar, dan pulau-pulau tersebar di danau besar. Pada saat ini, perang yang menghancurkan dunia sedang berlangsung di danau besar, nyala api berkobar, darah dipenuhi darah, dan jeritan pembunuhan mengejutkan. Seorang pria dengan baju besi perak memegang tombak berwarna darah dan berlari merajalela di medan perang, membunuh kepala orang dan darah mengalir ke sungai. Setan senjata tidak bisa dimaafkan. Seseorang berseru kaget, dewa pembunuh hebat ini, yang telah menghilang selama ratusan ribu tahun, masih hidup. Zhang Wushu, nama yang cukup untuk membuat para dewa di dunia bergidik, senjata berdarah, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak tahu berapa banyak musuh yang menjadi jiwa senjatanya. Dan sekarang, dia sendirian memicu pertumpahan darah yang mengejutkan. Su Yi, sialan kau. Raungan marah terdengar. Itu adalah Dewa Sembilan Pemurnian di lapangan, bernama Jin Keshui, dari Pengadilan Pedang Sungai Darah, yang telah mengikuti Sao Yun Ke sebelumnya. Pada saat ini, apa yang Zhang Wushu hadapi adalah sekte di belakang Jin Keshui, Pengadilan Pedang Sungai Darah. Dulu, Zhang Wushu mengatakan bahwa nama sekte Anda dan pistol berdarah di tangannya bertentangan. Saya memintanya untuk berurusan dengan Anda, yang jelas merupakan niat baik. Su Yi tersenyum dan menjelaskan. Anda, mata Jin Keshui memerah karena marah, dan giginya hampir copot. Pada saat ini, situasi di lapangan telah benar-benar berubah. Memang benar Su Yi datang sendirian, tetapi 3 adegan yang dia tunjukkan berturut-turut mengejutkan orang.
Itu juga membuat orang akhirnya menyadari bahwa jauh sebelum dia datang ke pertemuan itu, Su Yi telah mengatur cadangan dan merencanakan aksi balas dendam terhadap raksasa-raksasa top itu. Penguasa pedang Zitian, Wan Zitian, akan berurusan dengan pengadilan iblis surgawi. Nenek moyang dari Danau Darah memimpin pasukan untuk membunuh pengadilan iblis surgawi. Sekarang, di benua ilahi Ling Qiao yang didominasi oleh pengadilan San Xingdao, iblis tombak Zhang Wushu telah membunuh pengadilan pedang sungai darah seorang diri. Ini jelas merupakan tindakan yang direncanakan dengan baik. Dan semua ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan pukulan berat bagi keberadaan tingkat dewa yang hadir. Siapa yang akan membayangkan bahwa Su Yi, yang bereinkarnasi, masih dapat menemukan begitu banyak bantuan asing. Wajah Dewa Lord Yunhe sesuram air, dan dia berkata, air yang jauh tidak dapat menyelamatkan di dekat api, dan, trik kecil, Anda tidak dapat mengubah situasi Anda saat ini. Jangan khawatir, Su Yi berkata dengan santai, untuk permainan hari ini, saya telah mencoba yang terbaik untuk menggunakan lebih dari setengah dari bantuan dan kekuatan yang telah saya kumpulkan di kehidupan saya sebelumnya, untuk membuat semua orang merasa bahwa ketika saya, Su, jangan bicara tentang itu lagi. Intinya, betapa gilanya ketika kamu melakukan semua yang kamu bisa. Sebuah kata, lantang dan jelas. Di matanya yang dalam, ada juga niat membunuh yang tak terbendung melonjak. Ketika dia datang kali ini, dia memang benar-benar terprovokasi. Salah satunya karena mengkhawatirkan Sining. Yang kedua adalah dia tidak bisa lagi mentolerir musuh-musuh besar itu untuk menggunakan trik tak tahu malu seperti itu untuk memaksa dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya kali ini, dan dia ingin memainkan pertandingan besar, sehingga dunia akan tahu bahwa garis bawah di hati Su Yi tidak dapat dilanggar. Siapapun yang melanggar akan menanggung akibatnya. Pada saat ini, seluruh penonton terdiam, semua ditangkap oleh kekuatan yang merasuki Su Yi. Beberapa dari 9 Lian Divine Masters yang hadir tidak bisa menahan perasaan tidak enak di hati mereka, curiga bahwa sekte di belakang mereka mungkin juga menderita balas dendam dari Su Yi. Ini membuat mereka panik dan marah, dan mereka juga sangat gelisah, jangan sampai hal seperti itu benar-benar terjadi. Dewa Lord Yunhe berkata dengan dingin, kamu tidak perlu memamerkan trik kecil ini, itu hanya akan membuat kami lebih bertekad untuk membunuhmu hari ini. Su Yi tersenyum dan berkata, lebih baik membiarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri, agar tidak berpikir bahwa saya hanya memiliki sedikit sarana, dan mengambil kesempatan ini untuk membiarkan mereka yang bersembunyi dalam kegelapan memiliki ingatan yang panjang. Mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya. Segera, pohon batas segudang bergetar hebat, dan satu demi satu rantai surgawi muncul, dipenuhi dengan cahaya dan hujan, memantulkan satu tirai cahaya besar satu demi satu. Di tirai tipis, pemandangan berbeda dipantulkan. Mereka adalah rumah leluhur salah satu raksasa papan atas. Dan di setiap tanah leluhur, kekuatan yang diatur oleh Su Yi muncul. Hampir semua dari mereka adalah sosok yang tak tertandingi yang telah menghilang selama beberapa tahun yang tidak diketahui, tidak kalah dengan iblis senjata Zhang Wushu, leluhur Danau Darah, dan Wan Zitian. Beberapa bertindak sendiri, beberapa memimpin bawahan mereka untuk ekspedisi bersama. Ketika mengenali keberadaan menakutkan yang pernah berkuasa di tahun-tahun kuno, ada sensasi di antara penonton, dan semua orang merasa gila. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat sosok-sosok mistis yang seolah hilang dalam sejarah dan muncul hidup di hadapan Anda? Perasaan mengejutkan itu melampaui kata-kata. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.